Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, salam berdongan jalan markom tuhita sasudena. Guys, hari spesial. Pada saat ini saya sedang berada di Desa Rianiate, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Apa yang spesial hari ini? Ini adalah yang bermula kita mendapatkan cerita bahwasanya di daerah ini ada yang namanya ikan keramat. Yang mungkin orang bertanya kenapa disebut dia ikan keramat? Karena ikan ini berkembang biak secara alami dan secara besar-besaran dan tidak boleh diambil. Dan yang paling unik, ikan ini walaupun keadaan sungai banjir tidak pergi meninggalkan area sekitar sungai yang ada di Desa Rianiate, Kecamatan Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Nah, hari ini saya akan memberikan bukti bahwasanya ini bukanlah hanya sekedar cerita yang selama ini kita dapatkan dari beberapa orang atau masyarakat yang lain. Untuk selanjutnya, ayo kita lihat video berikut ini. Ikan jurung, kalau di Kabupaten Tapanuli Selatan disebut ikan merah. Ikan merah ini sebenarnya adalah ikan yang hanya berkembang di lubuk besar atau di sungai-sungai tertentu. Namun yang paling menarik sebagai bukti nyata bagi saudara-saudara yang menonton, ikan ini sudah tepat posisinya berkeliaran di kaki saya. Jadi ketika kita memberikan makanan, ikan ini akan berkumpul tanpa ada rasa takut dengan mungkin kalau kita tangkap atau kalau kita jaring. Karena konon cerita di sini ikan ini memang warga sekitar menyarankan untuk tidak mengambil, membawa pulang, membeli atau mengkonsumsi, kecuali nanti ikan ini dalam keadaan mati, baru ikan ini boleh dijual dan uangnya nanti akan diserahkan kepada pihak pengelola Badan Kenaziran Masjid di sekitar sini. Nah guys, saya akan segera memberi makan. Jadi kalau kita berkunjung di sini itu kita cukup membeli semacam snack atau makanan-makanan ringan. Ada juga warga sekitar menjual pelet. Kalau kita berkunjung di sini, kita memberikan makanan ini. Ada bentuknya seperti kacang. Ini semua ikannya asli dan secara berkembang biak. Dan kalaupun keadaan sungai banjir yang memungkinkan ikan-ikan ini bisa lari keluar ke tempat lain atau mungkin ke muara atau ke teluk atau yang lain, tapi ikan ini tetap bertahan dan tidak akan pergi kemana-mana. Ini bukanlah ikan peliharaan atau seperti ikan yang kita lihat di tambak atau di kolam yang dijaga atau dikasih jaring atau pembatas rambang sehingga ikan ini tidak lari. Namun ikan ini adalah ikan yang memang berkembang biak secara alami yang beberapa tahun lalu. Ini benar-benar unik guys, karena seperti yang saya ceritakan tadi, informasi yang dapat saya dari masyarakat, berpuluh tahun usia ikan ini itu tidak pernah lari ke sungai lain atau ke kolam lain atau ke teluk. Walaupun keadaan sungai banjir besar, dan ikan-ikan ini tetap bertahan sehingga seolah-olah mereka ini dikolamkan atau dikandangkan dan tidak akan pergi jauh dari sungai ini tersebut. Dan ikan jurung atau ikan merah disebut orang Tapsel ini bukan hanya di sini. Jadi habitat ikan ini yang hidup secara alami itu sepanjang sungai itu sekitar 1 kilometer menurut informasi dari warga. Jadi sepanjang 1 kilo ini ikan yang jenisnya sama itu berkembang biak. Nanti kalau sudah usianya tua itu semacam ada yang namanya mati massal. Jadi mati massal ini nanti akan diangkat warga, akan dijual ke masyarakat dan keluar. Nanti untuk penghasilannya itu dikembalikan atau diberikan kepada pengelola bagian kenaziran masjid yang ada di desa ini.
ikan merah. Kalau di daerah lain atau di desa lain, ini biasanya dijual dengan harga yang sangat tinggi. Karena kenapa? Di samping ikannya ini adalah langka dan hidupnya hanya di sungai-sungai yang berada di dalam hutan atau juga lubuk-lubuk yang besar, dan ikan ini mengandung gizi yang sangat tinggi sekali. Sehingga kalau kita seperti di daerah Padang Lawas Utara, Padang Lawas, di Mandailing Natal, kalau kita ke pekan-pekan untuk mencari ikan ini bukanlah hal yang mudah, karena ikan ini sering dijadikan sebagai syarat adat. Contohnya namanya apa? Menaruh indat tukus, atau namanya kalau di orang Jawa bilang kalau 7 bulanan, ikan ini menjadi syarat sebagai pulungan daripada bungkusan-bungkusan nasi yang akan dibawa di sana. Jadi ikan ini juga di samping langka, dan ikan ini juga biasanya akan memiliki bobot tubuh yang sangat besar hingga mencapai sebesar bayi, atau bisa dikatakan sekitar 7 kilo atau 10 kilo. Nah, untuk hari ini kenapa gak ada ikan yang sebesar itu kelihatan? Di samping mungkin induknya mungkin jarang bergabung dengan seumuran yang ini, namun dia di saat usianya tua nanti akan terjadi mati massal. Ya, sepertinya itu ada rajanya di tengah itu. Itu raja di tengah, jadi mereka seperti terkejut dan takut karena mungkin, ya kalau mungkin di cerita-cerita mitosnya itu seperti raja bagi mereka yang harus mereka hargai, harus segani. Nah, makanya kadang sering terkumpul, berkembang dan lari. Ya, tentunya harapan kita semoga ikan-ikan ini tetap terjaga dengan baik. Karena yang informasi yang saya dapat juga, ini sering ikan mendapat masalah mabuk, di mana sungai ini masih dipergunakan oleh masyarakat sebagai sumber daya air minum, mandi, dan mencuci. Ya, mudah-mudahan pemerintah akan memberikan perhatian yang serius terhadap keunikan atau yang ikan keramat yang disebut oleh warga sekitar ini bisa lebih dijaga kelestariannya dan lebih dilindungi. Karena ini mungkin kalau tidak di luar negeri atau di sini, ini mungkin akan kita sulit dapatkan untuk melihat ikan secara langsung yang hidup secara alami, tanpa dikolamkan, tanpa ditambak, atau tanpa dipelihara secara khusus. Guys, bagi Anda yang penasaran dengan ikan yang hidup secara alami yang sudah berusia puluhan tahun ini, Anda bisa langsung membuktikan supaya tidak menjadi bahan cerita atau mungkin menjadi penasaran bagi Anda. Langsung aja berkunjung ke Desa Rianiate, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Mungkin Anda yang berada dari posisi Kota Padang Sidimpuan, kita hanya menempuh perjalanan 1 jam atau 2 jam. Kalau dari Spirok itu sekitar 3 jam. Jadi tak salah bagi kita sambil membawa keluarga, membawa teman-teman menikmati, dan yang paling penting jangan lupa ketika berkunjung kemari bawalah makanan yang mudah dikonsumsi oleh ikan-ikan ini. Biasanya kita bisa beli di kedai-kedai terdekat di sekitar parkiran masjid, dan juga yang merupakan warga di sini. Itu ada berbagai bentuk seperti kacang yang sudah dikupas dari kulitnya, dan juga ada pelet, dan juga makanan-makanan ringan lainnya. Itu dia tadi guys, makanan yang saya berikan kepada ikan, dan harganya pun cukup murah, tidak sampai membuat kita mengeluh. Dalam satu bungkus itu seharga 5.000, itu sudah isi daripada pelet dan kacang itu sudah cukup banyak. Kalau kita memang ingin memberikan yang lebih, kita juga bisa mengunjungi di sekitar aliran sungai yang mencapai 1 kilo. Guys, ini saya sudah berada di salah satu rumah warga, tepat berada di samping masjid di Desa Rianiate,
Kecamatan Angkola, Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Isi gua bang? Huta Barat, Lakaman. Lakaman Huta Barat, Moluau Siregar. Jadi bang, Marsapa Jolo kan sautik tentang sejarah ni ihan nedokon nyalok mungkin kan ihan keramat. Jadi biade asal nion amben sopat adong ihanon Najolo. di kolamon Najolo. Najolo tong maksud naon lagi adon. Kan on lutong Najolo paridendal patengkon. Halo. Jadi maksudna lagi payas gulen payas sekon dah bon mula kotor rasen julit tapung gulen on. Itu punggulenan halo. Lai papana naman to kan. Halo. Jadi pa makan dari padua ai ma tuan sei magulen on dison. Oh. Ya tong Najolo karut san manyulupon. Oh, berarti awal di kisah Najolo, gini guys, dulu ada salah seorang Tuan Syekh, itu yang berasal dari Mandailing Natal. Bukan, dari Mandailing Natal ya. Dia dari Mandailing Natal dan bertujuan atau diajak masyarakat untuk mengadakan parsulukan. Namun ternyata masyarakat menyukai si Tuan Syekh tadi dan menetap tinggal di sini. Dan kemudian ini kan aliran sungai sangat kecil yang dimanfaatkan oleh warga baik untuk mandi dan juga untuk hal yang lainnya, menyuci dan juga untuk hal yang lainnya. Dengan inisiatif seorang Tuan Syekh tadi menanam ikan yang tujuannya agar lumpur-lumpur atau lumut atau kotoran-kotoran yang dari masyarakat tadi itu dikonsumsi ikan sehingga nanti sungai ini akan menjadi bersih. Namun ternyata setelah beliau pulang ke kampung, mungkin karena musibah atau ajal si Tuan Syekh tadi meninggal dan tidak kembali lagi di sini. Dan oleh masyarakat ikan ini diambil dan dikonsumsi dan ternyata si warga tadi yang mengkonsumsi makanan itu mengalami sakit dan akhirnya meninggal ya bang. Dan setelah meninggal mungkin masyarakat berpendapat bahwasanya ikan ini keramat dan tidak boleh diganggu karena memang ikan ini sudah dipelihara oleh alim ulama atau Tuan Syekh yang dianggap ikan itu juga bagian daripada jalan kehidupan tadi. Apalagi kan daerah sini dijadikan tempat parsulukan. Ya, terus bang, ikan menurut informasi kan ikan ini katanya pernah mengalami mati massal. Iya. Biar cerita nih bang. Jadi rada mati buat bati gue non kan. Rada merton deh memang sekali mati. Oh merton. Sampai 8 ton, 7 ton, 7 ton ini kan. Oh loh. Sampai 5 ton, 6 ton. Oh loh. Jadi dibagi-bagi tuh masyarakat sangat dijual doh? Dijual. Oh dijual. Sudahnya dijual? Dijual semuanya itu. Oh baru nih heping nih dibagi tuh masyarakat atau mungkin untuk masjid, bangunan masjid. Oh di seilahin heping nih sudah. Jadi guys ikan ini saking banyaknya atau mungkin terlalu banyaknya yang mungkin sudah tidak kapasitas untuk hidup. Jadi mungkin karena apa ikan ini mengalami kematian massal. Itu mencapai kadang 3 ton, kadang 5 ton, bahkan sampai 8 ton. Nah, ikan-ikan ini bukanlah dikonsumsi atau dibagi-bagi kepada masyarakat. Ikan ini dijual keluar, yang mana hasil penjualannya atau uang tadi itu murni diberikan untuk pembangunan dan perawatan masjid yang nanti kita tunjukkan videonya. Baru untuk abang, perhatian nih ade pemerintah setempat atau dalam hal pemberdayaan atau menjaga adong do jungadaro. Nah ini betulnya bang. Enggak. Jadi sangat kita sayangkan sekali. Mungkin lewat video ini saya sampaikan kepada pihak pemerintahan dalam pemberdayaan apa Pak? Pemberdayaan alam atau juga destinasi pariwisata. Ya, destinasi pariwisata ini patut benar-benar dijaga dan dilindungi karena ini adalah sesuatu hal yang unik yang tidak ada kita dapatkan di daerah atau di kota-kota lain. Mungkin kalau di dunia pun ada, itu karena memang sudah benar-benar dialokasikan atau memang dibuat secara khusus peternakan ikan dijaga secara alami. Namun ini berkembang biak dan hidup secara alami. Jadi semua nih madang mungkin kita sebagai masyarakat kan berharap pade-pade mejago kan melorot sotong terima kasih ini abang neken madung mengikut kami malehen apa batas-batasan sangat dia berkunjung ke sotong dari Heboto. Jadi begitu guys, kalau mau berkunjung kemari
bukanlah sebenarnya aturan, tapi ada batas-batasan yang nanti boleh kita tanyakan kepada masyarakat seperti kepada Bang Huta Barat, apa-apa saja yang nggak boleh ketika kita mau berkunjung atau melihat ikan. Ya, salah satunya tadi ikannya nggak boleh kita ambil bawa pulang, ikannya nggak boleh kita beli, dan juga kita di sini nggak boleh berkata-kata sembarangan. Kita harus bertutur sopan, menjaga dari segala perkataan dan sikap kita di sini. Ya, yang yakin atau tidak yakin, namun itu adalah usaha semuanya untuk kebaikan. Terima kasih Bang Madung malian informasi. Mudah-mudahan ramar kesehatan horas tahun 5 dingin bisa kita masuk mulai kan. Karena nanggodung adong persoalan somonon menjadi marko majadina kan. Jok masuk menjadi marka keluarga. Oke guys, itu dia tadi bincang-bincang kita bersama Bang Huta Barat yang sudah menceritakan secara sedikit terjadinya atau adanya ikan yang dianggap keramat di daerah sini. Oke guys, tepat di belakang saya Masjid Babur Rahman yang merupakan bukti sejarah yang didirikan oleh Tuan Syekh Muhammad Sarip Tanjung dan sekaligus orang yang pertama membudidayakan ikan yang sampai saat ini masih terjaga. Dan mungkin sebagai harapan kembali kepada pemerintah, semoga tergugah untuk menjaga, melestarikan dan melindungi ikan-ikan tersebut. Oke guys, demikian tadi video perjalanan saya hari ini di Desa Rianiate, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, melihat ikan yang keramat yang selama ini menjadi penasaran bagi saya. Di sini udah bersama saudara-saudara saya yang merupakan juga marganya, ada yang sama, ada yang panggil bere dan juga ada panggil abang, ada panggil lai, ada panggil tulang, ada panggil itu, dan semuanya lengkap karena di sini masih kultur daripada keturunan darah saya. Dan jangan lupa untuk selalu menonton akun-akun video saya di akun YouTube Yahya Regar dan juga film-film pendek kami di Lawak Medan Viral. Terima kasih, jangan lupa klik subscribe, like, share dan juga komen terbaik, dan tentunya salam semangat, salam sukses buat kita semua. Horas. mau. Ya ada di pasaran kok. Pasar Penawi deh sobat. Bulan ini udah.